Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi dengan NIM 2003 015 00040, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan perkembangan olahraga di Indonesia. Yang pertama yaitu pada zaman penjajahan. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun di perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negara Belanda, kemudian dibawa pulang masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sesuatu dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda sendiri. Namun berkat kesadaran bangsa Indonesia, maka kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Tahun 1799 Masehi, VOC dinyatakan bangkrut dan semua kekayaan serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penjajahan Prancis terhadap negeri Belanda selama perang Napoleon menyebabkan Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Sir Thomas Stamford Raffles, Latahan Gubernur di Jawa, menghapus jual beli budak belian, memberikan sedikit otonomi dan merehabilitas Borobudur. Setelah kejatuhan Napoleon, Belanda kembali berkuasa dan meneruskan politik kolonialnya, mengeksploitir sumber-sumber alam dengan mengorbankan kepentingan rakyat yang terus-menerus menentang kolonialisme tersebut. Peperangan terjadi di mana-mana, seperti di bawah pimpinan Thomas Matuless, memberontakkan Maluku pada tahun 1816 sampai 1818 Masehi. Penyerangan di Ponorogo, Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 Masehi. Cik Ditiro dan Teuku Umar, Perang Aceh 1873 sampai dengan 1903. Imam Bonjol, Perang Padri 1830 sampai 1837 Masehi. Di Sumatera Barat dan Sisingamaraja Raja, Perang Batak 1707 Masehi. Semua peperangan untuk kemerdekaan tersebut dapat dipadamkan oleh para pemimpin dipenjara atau diasingkan. Selanjutnya masuk ke Indonesia, sistem Swedia, ciptaan Per Hendrik Ling yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Luteranus H.P. Minkema. Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah, dan pada tahun 1919 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah, dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Beberapa dengan sistem Jerman, sistem Swedia diciptakan Ling berdasarkan guna, gerak,
setiap gerakan harus jelas apa gunanya bagi tubuh, otot mana yang dilatih, apa pengaruh terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. PH Link melaksanakan senam. Cabang olahraga yang populer dan digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah sepak bola, korfbal, bola keranjang, tenis, tinju, dan renang. Dan pada waktu itu, olahraga digunakan sebagai sarana untuk memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Misalnya, untuk mendingin NIFU, Nederland Indices Voetbal Union, didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan kegiatannya. Dan sekarang pendidikan jasmani olahraga pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Cekwi, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di Indonesia di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumatera Tenggara, Jawa Barat, Jateng, Jawa Tenggara, Yogyakarta, Solo, dan Jatim. Tanggal 17 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam kemerdekaan dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran, diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran Olahraga di Masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah A. Penyelenggaraan latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. B. Penguasaan rehabilitas fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, yang dipimpin oleh Ottol Iskandar, dinata sebagai ketua umum, dan Soemelia Prawiro Sendirjo sebagai ketua harian, melaburkan diri bersama The Jawa Tail Ikut Kai, pusat olahraga versi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia, disingkat PORI. Mengingat suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, PORI hijrah ke Solo dan berkantor di Rumah Sumono, sekretaris PORI di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1947 diadakan Kongres Darurat Polri dan terpilih sebagai ketua MR Widodo Konstrodiningrat dan sebagai wakil ketua Soemali Prawirdirjo. Sebagai sekretaris Sumono pada tahun 1947, PORI
mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Tujuan pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menunjukkan kepada keselarasan antara tumbuhannya, badan, dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia (DORI) sebagai ganti Komando Gerakan Olahraga Indonesia atau KOGOR. Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia pada tahun 31 Desember 1957. Terbentuklah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Selanjutnya, untuk meresmikan sebagai lembaga disebut Kepres Nomor 67 tahun 1967, tanggal 25 April 1967, antara lain menetapkan yang pertama, Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta, adalah salah satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia, yaitu Komite Olahraga Indonesia, bertugas untuk pembinaan gerakan olahraga di Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membentuk pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan di bidang olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintah serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga pada zaman Orde Baru 1969 sampai dengan 1998. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966. Dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada provinsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutinya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan berdasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam membangun dan mendeorganisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspek, memelihara persatuan, dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina, memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Badan-badan olahraga, gerakan olahraga dari pemerintah Indonesia adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara. Dengan olahraga sebagai sarana, badan-badan itu antara lain adalah yang pertama, pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. 2. Direktur Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. Yang ketiga, pusat pendidikan ABRI.
badan pembina olahraga, gerakan olahraga yang swasta non-pemerintah adalah badan-badan diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Badan swasta itu disebut KONI, beserta organisasi-organisasi induk cabang olahraga dan induk-induk olahraga badan fungsional dari pusat sampai daerah yang tergabung kepadanya, seperti tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1967 beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu KONI. Dalam garis besar, haluan negara TAP No. 2 MPRI pada tahun 1983 bab mengenai pendidikan disebut pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha-usaha